يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Ada apa dengan Muharram? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha berani dan maha gagah, ibtarodo ala bani Israel, yaitu mewajibkan atas bani Israel. Apa yang diwajibkan? Sauma yaumi pisanati wa huwa yaumu asyura, yaitu orang Bani Israel itu diwajibkan oleh Allah puasa di hari pada tahun, dan yaitu di hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Wa huwal yaumul ashir minal Muharram. Hari Asyura itu adalah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sekarang tanggal 1. Nanti tanggal 10-nya kapan? Ya, dihitung ya. Jadi diperintahkannya puasa yaitu pada 10 Muharram. Jadi ketika baginda Rasulullah di Madinah, beliau kan tinggal di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi pada berpuasa. Kata baginda Rasulullah, mahazal yaum, ini hari apa? Kok pada puasa? Gitu, bahasa kitanya begitu. Kemudian orang Yahudi menjawab, kami puasa karena menghormati pimpinan kami, yaitu Nabi Musa alaihi salam, makanya kami berpuasa. Baginda Rasulullah, anak nahnu ahakku, kami nih umatnya Muhammad ya lebih berhak tuh berpuasa dalam menghormati Nabi Allah Musa. Kalau Yahudi puasa, dia nggak beriman kepada Nabi Allah Musa, cuma istilahnya ikut nasabnya aja, tapi nggak beriman gitu loh. Nah, jadi untuk menghormati. Kenapa Nabi bisa dihormatin? Karena waktu itu ketika Nabi Musa punya pasukan dikejar sama Fir'aun ya, sampai di tepi laut nggak ada jalan. Kemudian Allah perintahkan idrib bi asokal hajar. Laut itu disuruh pukul pakai tongkat Nabi Musa. Ini Nabi Musa tongkatnya bukan sembarang tongkat, dipukul tuh laut jadi jalanan. Kemudian kelompoknya prajurit Nabi Musa langsung melewati jalan yang tadinya air jadi jalan, berjalan langsung lari terus. Nah kemudian disusul dengan kelompoknya Fir'aun menyusul. Ketika sudah sampai di suatu tempat tujuan, kelompoknya prajurit Nabi Musa beserta Nabi Musanya, nah tinggal Fir'aun belakangan. Kemudian Allah perintahkan lagi jalan yang tadi jadi laut tuh, laut jadi jalan, disuruh pukul lagi tuh jalan jadi air lagi. Nah disitulah celakanya, dan umurnya Nabi Fir'aun, umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun di detik-detik terakhir, ya Musa, amantu billah, wahai Musa, aku beriman dengan Tuhanmu ya Allah, gitu. Dengan Tuhanmu, maksudnya dengan Tuhan Allah gitu. Kata Nabi Musa, telat, kemana aja tadi gitu. Dan Nabi Musa ini dibesarkan oleh Fir'aun.
Dulu kisahnya ya sudah tahu kayak saya ketika ibunya tuh semua laki-laki yang lahir ketika zaman itu dibunuh sama Fir'aun ya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ibunya Nabi Musa disuruh yang bayinya Musa ini dilemparkan ke sungai. Akhirnya bayi sungai itu yang di dalam keranjang itu singgah di permandiannya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istrinya istrinya Fir'aun, Siti Asia. Nah, kemudian diambil tuh Nabi Musa ketika mau dibunuh, kan udah komitmen setiap yang bayi laki-laki dibunuh. Tapi karena Siti Asia nggak punya anak, akhirnya jangan, kita belum punya anak, ini satu-satunya kesayangan saya, akhirnya nggak dibunuh, dibesarkan. Terus sampai besar. Pasumuhu, maka kita diperintahkan untuk berpuasa di 10 Muharram. Dan puasanya ini jangan 1 hari ya, karena kalau 1 hari sama dengan orang Yahudi. Jadi kita harus beda puasanya dengan orang Yahudi. Ketika Yahudi menghormati Nabi Allah Musa ya. Jadi paling enggak kita kan diperintahkan 10, 9, 10, 11. Kalau nggak kuat 3 hari, yaitu kalau 9 Yaumul Asir, Yaumul Tasi. Jadi niatnya saya niat puasa Tasu'a, puasa sunnah Tasu'a karena Allah. Kalau di 10-nya saya niat puasa Asyura ya, puasa sunnah Asyura karena Allah. Mau digabung boleh, kita punya hutang Ramadan digabung boleh, atau kebetulan jatuhnya misalnya hari Senin tanggal 10 atau 9 boleh digabung, tiga niat dalam satu pekerjaan boleh. Pasumuhu, maka puasanya, kalau kita mengerjakan puasa diperintahkan oleh Allah itu pada tanggal 10 ya, 9, 10, 11, nggak kuat 3 hari, 2 hari ya, 9 dengan 10. Wawasi'u ala iyalikum, dan luaskan atas belanja keluarga kamu. Misalnya Pak Sarbini memberikan uang belanja setiap hari ya 200.000 kepada istrinya. Di hari 10 Muharram ya ditingkatkan, dilebihkan. Kenapa? Itu diperintahkan oleh Allah ya, suruh meningkatkan belanjanya ya. Kalau kita tingkatkan, fa innahu, maka sesungguhnya ya belanja yang kita keluarkan wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi, Allah tuh akan meluaskan ya dan meninggikan ya untuk keluarga kita daripada harta kita. Jadi ditingkatkan sama Allah, dibalas nanti. Atau biasa makan di rumah pas 10 Muharram, ayo anak-anak, ayo bunda, kita makan di luar ya, kan beda ya biayanya ya. Gitu caranya, begitu menghormat, termasuk ini perintah, menjalankan perintah ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Jadi meningkatkan apa, luaskan belanjanya. Wasa'allahu alaihi sa'iru sanati, Allah tuh kalau kita kerjakan semacam itu akan meluaskan tuh ya seluruh tahun ini. Sekarang kan tahun 1446 Hijriah. Selama tahun itu rezeki kita diluaskan karena kita tadi meninggikan belanja atas keluarga kita. Pasumuhu, nah maka puasanya, yang puasa 10 Muharram ini ya, fa innahu yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam fa asbaha sofiya, maka sesungguhnya puasa 10 Muharram itu dimana akan terjadi, yaitu ketika Nabi Allah Adam itu diterima taubatnya, fa asbaha sofiya, maka bersih segala dosa-dosanya. Dulu Nabi Adam dan Siti Hawa, nenek kita, itu tinggal di sorga. Dan ada satu larangan dari Allah, jangan kamu dekati ya, mendekat aja nggak boleh. Apa namanya? Buah khuldi, pohon khuldi, nggak boleh didekatin ya. Kemudian diganggu Adam, wahai Adam ya,
diganggu sama setan. Ini kalau makan buah ini, buah huldi ini bisa kekal di surga gitu. Tapi Nabi Adam nggak mempan, diganggu. Nah, siapa yang dekat dengan Nabi Adam? Istrinya Siti Hawa. Siti Hawa diganggu ya. Akhirnya dibujuk sama setan agar bisa bukan mendekati, memetik buahnya dan memakan malah ya. Akhirnya terbujuk dengan bujukan setan, akhirnya Siti Hawa dan Adam, ya kalau suami apa kata istri, bang enak nih misalnya ngikut dia karena udah dibujuk sama setan. Dan ini sebetulnya adalah skenario Allah, kodrat irodatnya Allah. Allah punya mau, settingan Allah gitu. Jadi dibuat seperti itu Nabi Adam, dan akhirnya dibuang ke dunia. Mungkin kalau Nabi Adam nggak dibuang ke dunia, nggak ada kita ini gitu. Jadi ini udah skenario, sutradaranya Allah. Allah yang punya kodrat irodatnya Allah nih. Jadi bukan hanya dia kalah sama setan, bukan. Dan itu setelah diturunkan Nabi Adam itu 40 tahun ya, mengeluarkan air mata nggak berhenti ya, dia menyesal atas perbuatannya. Makanya diterima tobatnya itu pada tanggal 10 Muharram. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim atas diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk golongan orang yang merugi. Akhirnya Nabi Adam dosanya berapa kali? 1 kali. Itu dia sampai 40 tahun ya, dia minta tobat ya, baru diterima ya. Itu nangisnya tuh, ini God nih betul dengan air mata beliau ya, baru diampuni. Kita dosa, andaikan nih ya, dia nggak diterima tobatnya, dia udah merasakan di surga bagaimana nikmatnya. Kita dosanya berapa banyak? Nah, laganya bukan main ya, laganya bukan main ya. Nabi Adam 1 kali dosa dia sampai seperti itu tobatnya gitu. Nah, ini beliau termasuk Nabi Allah yang dikategorikan yaitu ulul azmi. Kemudian apalagi? Wa rafa'a fihi Idris, maka dan Aliyah, dan diangkatnya Nabi Idris ke tempat yang mulia. Nabi Idris dulu keadaannya hina ya, derajatnya diangkat yaitu pada tanggal 10 Muharram. Apalagi wa ahraja Nuh minas safina, dan dikeluarkannya Nabi Nuh diselamatkan Nabi Nuh itu dari kapal. Jadi dulu Nabi Nuh tuh usianya 950 tahun. 100 tahun dia dakwah cuma dapat 1 orang. Itu 950 cuma 9 orang. Akhirnya dia putus asa. Ya Rob, saya dakwah 100 tahun dapat 1. Ya kata dia begitu. Ya, ini bagaimana nih penduduk bumi? Tolong di azab aja. Iya, saya dakwah, ketika dakwah ya pada tutup telinga, nggak didengarin saya gitu loh. Akhirnya permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana untuk membuat kapalnya? Ditanya Allah, kamu nanam dulu, kan kapal pakai papan tuh ya, nanam dulu itu berapa lama tuh kan? Nah, prosesnya lama, proses kejadian itu
dan udah jadi, itu bikinnya di atas gunung sampai Nabi Nuh itu disangka gila sama orang. Oh, bikin kapal bukan di depan pantai, ini di atas gunung. Karena yang lain nggak tahu bahwa nanti akan turun air bah gitu. Semua setelah jadi, kemudian dikumpulkan binatang satu jenis, sepasang laki perempuan. Binatang-binatang dikumpulin, tujuannya supaya jangan punah. Manusia yang beriman diajak. Nah, anaknya siapa? Kan'an. Mana Kan'an? Nggak mau ikut. Wahai ayahku, saya tidak mau ikut, saya akan mulai ke atas gunung. Ternyata gunungnya itu malah melebihi air laut karena tingginya air laut ini. Makanya diselamatkannya Nabi Nuh ini pada 10 Muharram. Wa naja Ibrahim minan nar, dan diselamatkan pula Nabi Ibrahim daripada api neraka. Daripada api, bukan api neraka. Jadi ketika itu ya, Nabi Ibrahim itu zaman dia itu orang banyak nyembah berhala di Mekah. Itu ada 360 berhalanya. Jadi kecil satu besar. Ini ketika itu zamannya Namrud rajanya. Kemudian dan ayahnya Nabi Ibrahim ini pembuat patungnya juga gitu. Semua zaman itu pada nyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim semua tuh dibawa kapak, semua dibabat tuh pakai kapaknya kecuali yang paling besar. Oh iya, Dayat, itu ada di motor saya, coba. Kemudian ada satu yang ditinggal, nggak dikapak. Kemudian, wah, siapa nih yang merobohkan semua ini? Ada yang bilang, oh Ibrahim, panggil Ibrahim, kata Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim itu ditanya sama Raja Namrud, wahai Ibrahim, betulkah kamu yang kok tanya saya? Tanya aja yang paling besar, kata Nabi Ibrahim gitu. Mana bisa jawab patung ini? Kalau tidak bisa jawab, kenapa kamu sembah-sembah? Kata Nabi Ibrahim gitu. Akhirnya Raja Namrud merasa dihina, akhirnya ditangkap. Kemudian dibuat api unggun. Akhirnya setelah udah api unggun dibakar, dilempar. Kemudian api itu adalah makhluk Allah. Yang penciptanya ada kholiknya adalah Allah. Kalau makhluk kan mesti tunduk sama yang sang kholik ya. Allah diperintahkan, api diperintahkan, ya naru bardau wassalama ala Ibrahim, wahai api padam dan selamatkan Ibrahim. Adem, jadi apinya nggak panas lagi. Kalau kita yang dilempar, kalau sekarang nih ya, kita baca doa itu, kita misalnya diseksa seperti itu, ya gosong. Karena ini yang bicara Allah pada api ya. Jadi wah ya naru, wahai api, barda wassalama, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Akhirnya setelah api unggunnya selesai, Nabi Ibrahim muncul lagi, hidup, dan Raja Namrud bingung. Kemudian apa lagi? Kejadian di 10 Muharram. Wa anzalallahu bihi Taurata ala Musa, dan Allah menurunkan tuh kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Taurat itu, kitab Taurat diturunkan pada 10 Muharram. Wa ahraja bihi Yusuf minas sijni, dan Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari penjara pada 10 Muharram. Karena Nabi Yusuf itu difitnah oleh Zulaiha. Jadi Zulaiha ingin mengajak berbuat mesum tapi ditolak, akhirnya dia difitnah dan dia masuk penjara. Waradda bihi ala Yaqub basaruhu, dan dibukakannya tuh pandangan Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu ya, itu matanya buta, dibuka pandangannya itu pada 10 Muharram. Wa fihi kasfud durri an Ayyuba, dan dibukakan dan disembuhkannya tuh penderitaan atas Nabi Ayub. Nabi Ayub ini nabi
kesabarannya luar biasa. Dia punya penyakit kulit yang nggak sembuh-sembuh, ya, sampai ada ulatnya, kita bahasanya apa, belatung ya. Ketika dia mau sholat, belatungnya tuh diangkat, ditaruh, kemudian selesai sholat ditaruh lagi di badan dia. Kalau kita gimana tuh? Kita matiin ya. Beda, karena ini kesabarannya sangat luar biasa. Itu disembuhkannya tuh penyakitnya Nabi Ayub pada 10 Muharram. Apalagi kejadiannya di 10 Muharram. Wa fihi ahraja Yunus min batnil hut, yaitu dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Dulu Nabi Yunus pernah ada suatu kejadian ketika naik kapal, kapalnya goyang. Wah, ini ada yang nggak benar di dalam kapal ini, kata nahoda. Akhirnya diundi sampai 3 kali itu diundi, yang keluar nama Yunus. Akhirnya dia dilempar ke laut, langsung ikan nun. Sekarang masih ada ikannya, ikan nun di dasar laut. Langsung ditangkap pakai mulutnya ya, langsung ditelan ya. Nah itu berapa lama tuh? Nah itu diselamatkannya itu dikeluarin menepi ikan nun itu, yaitu pada 10 Muharram. Apa zikir, apa tasbih daripada Nabi Yunus? Apa zikirannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang yang zalim. Itu tasbihnya itu. Dengan tasbih itu akhirnya ikan mengeluarkan pada 10 Muharram. Selamatlah daripada Nabi Yunus. Apalagi kejadiannya wabihi palokal bahro li Bani Israil, yaitu dibelahnya laut untuk Bani Israel. Itu tadi kejadiannya Nabi Musa gitu. Yaitu Nabi Israel. Nah, disinilah tuh Fir'aun meninggal nih. Jadi laut itu bisa dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa jadi jalanan. Itu yang tadi dimaksud. Wabihi goparoli Daud zambahu, dan di dalamnya, di dalam 10 Muharram itu Nabi Daud diampuni dosa-dosanya. Wabihi a'tallahul mulka li Sulaiman. Kemudian di 10 Muharram itu kejadiannya Allah berikan tuh kepada kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu ya dia kan paling kaya Nabi. Itu kekayaannya itu diberikan oleh Allah, kerajaannya. Apalagi wa bi hadzal yaum ghafara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di 10 Muharram itu yaitu di mana hari diampuninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Jadi dosanya Rasulullah sebelumnya dan yang akan datang ya diampuni oleh Allah. Jadi Nabi kita adalah maksum, nggak punya dosa. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya, dan Allah itu menciptakan pada hari 10 Muharram itu yaitu dunia. Jadi dunia ini yang sekarang kita tinggal nih, planet dunia, diciptakan itu pada 10 Muharram. Wa awwalu yaumin nazala fihil mator minas sama, dan yang pertama kali di hari 10 Muharram itu Allah menurunkan hujan dari langit. Hujan yang pertama kali diturunkan oleh Allah pada 10 Muharram atau Yaum Asyura. Wa awwalu rahmah nazalat ilal ardi Yaum Asyura, dan yang pertama kali Allah menurunkan rahmat ke bumi yaitu pada hari Asyura atau 10 Muharram. Kemudian perintahnya apa? Paman soma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura di 10 Muharram itu, maka annama somad dahra kullahu, seolah-olah dia puasa setahun lamanya.
puasa 1 hari pahalanya setahun. Jadi sayang, tapi kita perintahnya 1 hari kan ya, 1 hari 10 Muharram, tapi jangan disamakan dengan orang Yahudi, paling nggak 2 dah, 9 dan 10. Wa huwa saumul anbiya. Kalau kita puasa di 10 Muharram itu, kita termasuk puasa para nabi-nabi. Derajatnya sama kayak nabi-nabi ya. Kemudian apalagi perintahnya? Waman ahya lailata asyura bil ibadah. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura atau malam 10 daripada bulan Muharram bil ibadah, dengan ibadah, maka annama abdullaha ta'ala mislu ibadati ahlis samawati sab'i, yaitu apabila kita ibadah pada malamnya di 10 Muharram itu, yaitu seperti hamba penduduk langit ke-7 ya, seperti itu. Pak Budi. Nah, bagaimana untuk menghidupkan malam 10 Muharram? Jadi kalau 10 Muharram itu besok 10 Muharram nih. Jadi maghrib udah mulai masuk kayak seperti kemarin ya. Kemarin kan tadi nih hari Ahad tanggal 1 Muharram ya. Jadi malamnya kalau kita menghidupin 1 Muharram malamnya. Nah, ini sama. Ya, jadi maghrib tuh mulai maghrib. Jadi tanggal 9 Muharram maghrib, kita malamnya tuh 10 Muharram. Ini perintahnya kita suruh menghidupkan pada malam 10 Muharram. Jadi kalau kita bisa menghidupkan di 10 malam 10 Muharram, kita digolongkan seperti hamba-hamba yang beribadah di penduduk langit yang ke-7. Waman shollabihi arba'a raka'atin, dan barang siapa yang sholat di dalamnya 4 rakaat, sholat 4 rakaat karena malam 2-2 ya 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Yaqra'u fi kulli raka'atin, dia membaca tiap-tiap rakaat alhamdulillah, maksudnya al-Fatihah, marrotan 1 kali, wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsin, dan baca qul huwallahu ahad yaitu 51 kali setelah baca al-Fatihah, itu dalam 1 rakaat. Nah, yang sudah saya jalankan ini bukan 51, 50. Dilihat sini ya. Bagaimana niatnya? Niatnya itu sholat mutlak. Usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat mutlak 2 rakaat sunat karena Allah Ta'ala ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Kedua sama. Setelah salam usolli lagi ya, 2 naik lagi kan, 2 sama ya. Jadi 200 dalam 4 rakaat. Kemudian ini bahasanya gini, arba'a rakaatin. Coba dilihat gini, yang ini lihat. Sholatul lailan mutlak, sholat malam mutlak ya. Tadi itu usolinya kayak tadi, usolli sunnatal mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Ini bahasa ininya ya, enggak ada barisnya nih. Arba'a rakaatin, 4 rakaat, wa kullu rakaatin, dan tiap-tiap rakaat yaqra'u membaca suratul Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad khamsina marrah, yaitu 50 kali dalam 1 rakaat. Wa ba'da salam ayaqra'ahu, dan setelah salam membaca 210 Al-Ikhlas. Jadi 4 rakaat itu sempurna ya kan, 200 tuh Al-Ikhlasnya. Kemudian setelah salam baca 210 Al-Ikhlasnya. Kemudian baca ya wadud doanya. Pembuka doa biasa baca hamdalah ya, selawat
sama. Setelah itu ya wadud ya. Nanti tutup lagi dengan selawat. Nah terakhir kan tuh yang paling bawah ya mugisu agisni. Nah agisni ini sebut hajat kita. Nah ini sebetulnya amalan para wali-wali. Wali-wali Allah nih amalannya ini. Jadi sholat malam 4 rakaat, 2 salam, kemudian setiap rakaat setelah baca Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Ini amalan para wali. Ini kalau kita ini ya 1 jam. Ba'da Isya boleh? Ba'da Isya boleh. Ba'da Isya boleh. Ya kan udah termasuk malam. Cuma kalau Ba'da Isya nggak jadi tahajud. Nah, pahala tahajud nggak dapet. Sepertiga malam. Ini kan intinya kita menghidupkan malam ya, malam lain. Nah, kalau kita bangun tahajud apa? Tahajud itu bukan usolli sunat tahajudi, bukan. Yang beredar kan itu ya, usolli sunat tahajudi ini salah. Tahajud itu adalah seseorang apabila dia sholat isya, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun sebelum subuh, apapun nama sholatnya itu tahajud. Termasuk witir 1 rakaat aja tahajud tuh jadi, bukan usolli sunat tahajudi, bukan, salah. Jadi tahajud itu habis sholat isya tidur, bangun sebelum subuh, apapun nama sholat yang kita kerjakan namanya tahajud. Nah ini kalau dibuat tahajud paling nggak mulainya jam 3. Jam 3 udah start kita gitu. Ya sebelum subuh udah selesai 1 jam lah. Paham kan ya? Paham ya? Jadi usolli sunnata lailatul mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah iftitah baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Kemudian ruku sujud naik lagi, rakaat kedua sama. Kemudian nanti tanya kamu nanya nanti. Kemudian apalagi nih perintahnya selain kita menghidupkan malam? Maksudnya begini, dalam menghidupkan 10 Muharram itu kita pakai sholat ini Lailatul Mutlaq, paham ya? Nah gitu. Cuma menghidupkannya begini. Ini sekarang 10 Muharram nih, jangan malamnya, itu 11 namanya. Maksudnya begini kayak semalam nih. Semalam itu kan tadi ini sekarang 1 Muharram ya. Kita malam 1 Muharram itu semalam maghrib. Bukannya malam ini, bukan. Kalau malam ini kedua gitu. Paham ya? Jadi kita pas 9 nih. 9 Muharram. Nah, malamnya tuh maghrib tuh boleh tuh Isya nih Pak Suendra, boleh kita ikut. Kayak gitu. Maksudnya menghidupkan malam 10 Muharram. Kemudian apalagi perintahnya? Nah tadi kalau kita kerjakan sholat seperti itu tuh ya, ghafarallahu dzunuba khamsina ammah. Allah akan mengampuni bagi orang yang melaksanakan sholat seperti tadi tuh ya, yaitu dosanya 50 tahun ya, dosa kita banyak ini 50 tahun pelaksanaan ini ya. Kemudian apalagi perintahnya, waman syaqqa fi yaumi asyura, dan barang siapa yang minum seteguk di hari Asyura, maksudnya malamnya nih. Kalau siangnya kita puasa, ya malamnya tuh, ya tadi jangan salah nih ya. Jadi malam 9 maghrib, nah tuh malamnya itu tuh kita minum nih. Cuma saya niat minum dalam rangka 10 Asyura gitu. Nah kemudian surbatan ma'asaqahullah yaumal atosil akbar, yaitu kita walaupun minum seteguk tuh ya, nanti ketika kita di padang mahsyar Allah akan beri keluasan kita, nggak haus maksudnya ya, selamanya. Nanti ketika di padang mahsyar kita dalam keadaan haus, dengan kita niat minum seteguk misalnya di 10 Muharram, kita nanti tidak akan kehausan. Hari Senin Ustaz. Hari Senin ya? Itu saya share juga sih ya. Tadi diingatkan di grup ya, bahwa ngingetinnya tanggal 9-nya tuh. Wa ka'annama ya lam ya'sillahu torpatan ainin. Dan seolah-olah dia tidak berbuat maksiat kalau kita minum di 10 Muharram itu.
sekejap mata. Waman tasaddaqo bihi bisodaqotin, dan barang siapa yang sedekah sekecil-kecilnya sedekah. Sekarang paling kecil uang berapa? 1.000 lah ya, 1.000 ya. Kita sedekah 1.000 rupiah misalnya. Tapi jangan malu, kita makan bakso aja 10.000. Nah, sedekah 1.000 gitu. Jangan malu harusnya ya. Sedekah pakaan nama lam yarudda sa'il qad. Seolah-olah kita akan, kalau kita minta sama Allah, mohon doa kita ya, kita akan tidak ditolak dengan sedekah itu. Wa mani getasala wa tatahhara yauma asyura lam yamrad bi sanatihi illa marodal mauti. Dan barang siapa yang mandi dan bersuci pada hari Asyura, lam yamrod bisanatihi, niscaya dia tidak akan sakit pada tahun ini, kecuali sakitnya itu karena dia emang udah kontrol irodanya, dia akan matian. Jadi niat nawaitul gusla fi yaumi asyura sunnatalillahi ta'ala, saya niat mandi Asyura atau 10 Muharram karena Allah Ta'ala, pakai wangi-wangian ya, pakai sampo, pakai pokoknya wangi dah gitu. Kemudian apalagi perintahnya, waman masahabihi ala ra'sil yatim, dan barang siapa yang mengusap di dalamnya kepala anak yatim. Anak yatim kita usap kepalanya, ahsana ilaihi, dan membaguskannya tuh dengan apa? Ya dengan uang, nyantuni yatim maksudnya. Tapi untuk tahun ini kita karena nggak ada Pak Bambang, kita nggak ada ini dulu ya, santunan yatim. Nggak ada yang mengelola ya. Jadi diperintahkan tuh ya, bagusnya menyantuni yatim itu, abdolnya, utamanya di 10 Muharram itu. Jadi kalau hari lain kan ada orang tadi malam bagus semua, cuma keutamaannya nggak dapet. Utamanya itu, dan juga bagi anak yatim jangan cuma pas 10 Muharram bagi 100.000, nanti ketemu Muharram lagi 100.000, makan apa dia? Nggak dapat 100.000 bagi 365 hari. Kayak gitu ya. Jadi setiap hari boleh kita menyantuni yatim ya, cuma yang paling utama di 10 Muharram. Kalau kita menyantuni yatim di 10 Muharram, pakaan nama asana ila aitami waladi adama kullihim, seolah-olah kita membaguskan menyantuni anak yatim itu semua anak Adam. Yang kita santuni anak yatim satu. Anak yatim di dunia ini ada berapa misalnya? 1 miliar ya, sama kita ngasih 1 miliar. Paham ya? Anak yatim di dunia ini kita santuni satu, seolah-olah sedunia kita kasih. Paham nggak? Makanya jangan besok walaupun nilai kecil 50.000 apa berapa ya, kasih anak yatim di 10 Muharram, usap kepalanya. Bagaimana ngusapnya? Ya saya kasih tahu ya. Bayangkan orang dari depan, maaf ya pasal ini, dari belakang, usap depan, terus ambil saku kita kasih. Paham nggak? Ya, dari belakang musafir. Ini kalau kita kerjakan, ini kan sunnah ya, dapat ganjaran kita, gitu maksudnya. Orang umumnya musaf di sini aja. Kalau perlu sambil baca selawat, dari belakang ke depan mukanya usap, kemudian ke saku kita keluarin, nih dek, gitu. Niatin pahalanya buat siapa kita, gitu. Perintah ya. Pas 10 Muharram ya, nanti diingatkan sama Ustaz Asari, 10 Muharram jatuh hari apa? Selasa ya. Kemudian apalagi perintahnya di 10 Muharram, waman ada maridun fi yaumi asyura, barang siapa yang menjenguk atau membesuk orang sakit pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka annama ada mardo auladi Adam kullihim, seolah-olah yang kita besuk tuh orang yang sakit sedunia anak Adam nih. Kita besuk teman kita sedang sakit, satu orang di rumah sakit misalnya, kita besuk, kemudian seolah-olah tuh orang yang sakit umat muslim nih, di dunia kan banyak tuh yang sakit ketika 10 Muharram, semua kita kunjungin semua, jadi pahalanya sangat besar. Kemudian apalagi
di 10 Muharram itu. Wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fihil ars wal lauhal qalam. Yaitu Allah tuh menciptakan di hari 10 Muharram itu ars dan lauhul qalam, ya. Lauhil mahfuz, ya, diciptakan nama Allah itu pada 10 Muharram. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu fihi Jibril, dan di hari 10 Muharram itu Allah menciptakan tuh yaitu Jibril. Wa rafa'a fihi Isa, dan diangkatnya Nabi Isa. Nabi Isa punya murid 12, ya, Al-Hawarid. Nah, terus salah satu ada yang mengkhianati, dikasih tahu persembuhan Nabi Isa, ya, karena dia dibayar. Nah, akhirnya Nabi Isa dikepung dan nggak bisa lari lagi tepi pantai. Akhirnya ditangkaplah Nabi Isa. Padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa. Kan Al-Quran dijelaskan tuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi yang dibunuh dan disalib bukan Nabi Isa, ada si Yudas kalau menurut ininya. Padahal yang tadi yang pengkhianat tuh si Yudas itu. Sebenarnya di zaman itu tahu mana Yudas ini, tahu tuh, cuma kita dikelabui itu, Alkitab itu dirubah Injilnya gitu. Kalau Injil yang asli itu Barnabas, bahasanya Ibrani. Kalau sekarang ini udah perjanjian barunya udah ngencok semua gitu. Jadi aslinya tuh Nabi, bukannya Nabi Isa, kan Waropa Idris. Jadi Nabi Isa sampai saat ini dia belum meninggal. Dirahasiakan sama Allah, diangkat ke langit. Nanti mau menjelang hari kiamat, ini kan Ya'juj wa Ma'juj ini. Ya'juj kayak seperti Israel sekarang perang nih, kacau dulu gitu. Nanti datang apa namanya, yang matanya satu, Dajjal. Nah, terus nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bertemu dengan Dajjal, dibunuh Dajjal. Dan Nabi Isa sempat menikah dan punya anak, tapi dia milahnya ikut milah Nabi Muhammad. Bukan bawa agama dia, agama risalah dia bukan. Jadi yang diikutin Nabi Muhammad gitu. Setelah turun Nabi Isa, kapan tuh kiamat? Masih 100 tahun lagi, masih lama jadi. Jadi kita tinggal udah di penghujung nih, di akhir zaman, tapi di penghujung. Tapi nggak usah khawatir, masih lama. Jadi setelah bisa aja itu masih 100 tahun lagi. Nanti ketika zaman itu mau berakhir tuh, semua orang pada kaya semua. Kita mau sodako aja nggak ada yang nerima. Kalau sekarang kan sodako masih banyak yang nerima, masih banyak ya. Nanti di zaman mau menjelang hari kiamat, orang hamil nggak ada. Kemudian binatang termasuk ya, nggak pada hamil semua. Nah, kemudian yang azan nggak ada. Nanti akan kiamat, itu kejadiannya. Ya. Kemudian apalagi setelah diciptakannya Allah menciptakan Ars dan Lauhil Mahfuz, wa huwal yaumul ladzi khalaqallahu fihi Jibril, dan Allah pada hari 10 Muharram itu menciptakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bisa menyerupai manusia. Jadi ketika baginda Rasulullah tuh dapat wahyu kan, Jibril tuh suka turun dia kan menyerupai manusia. Dan Jibril ini mempunyai sayap 360, yaitu apabila dibentangkan sayapnya, dunia ini akan tertutup. Cahaya matahari itu nggak tembus ke tanah gitu apabila dibentangkan sayapnya. Dan dia bisa berupa berbentuk manusia. Wa rafa'a bihi Isa, dan diangkatnya Nabi Isa ya. Wa huwa yaumul ladzi taqumus sa'ah, dan pada hari 10 Muharram itu akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi pada 10 Muharram, hari Jumat. Makanya kalau 10 Muharram jatuhnya hari Jumat, ya masih waspada kita. Hati-hati, siap-siap. Ya. Kemudian Siap, Pak. ya, Itu ini Senin ya? makolah. Hari Senin ya? Makolah ini bawahnya ya, bawahnya makolah. Fi yaumi asyura asrun tatasil biasnat wala fadlun nukil, ya. Artinya nih, di hari Asyura itu
ada 10 yang tersambung ya, dan 12 diantaranya dan baginya ada keutamaan yang dinukilkan. Sum solisil zur'aliman ud waqtahil sum ra'sul yatimi imsah tasaddaq waqtasil. Artinya sum solisil, kita diperintahkan puasa dan sholat di 10 Muharram itu. Zur'aliman ya, kita harus berziarah kepada orang alim. Ya, orang alim di sini siapa nih? Kita kunjungin. Tadi kan udah dibahas juga tuh ya sebagiannya. Dan tahil, kemudian pakai celak. Celak tahu nggak, semacam kayak sifat tuh. Nah, itu beli bisa di ini ya, Ustadz Asaria. Celak tahu ya, celak mata. Nah, perintah makanya 10 Muharram ya. Kemudian apa? Ra'sal yatim imsa, dan usap kepala anak yatim ya. Tasodak waqtasil, dan kita diperintahkan bersedekah dan mandi. Tadi udah dibahas. Wasi' alal iyali kalim zubron wa suratil ihlas kul albantasil. Wasi' alal iyal, luaskan belanja tadi dia ya. Kalim zubron, dan potong kuku nanti 10 Muharram pahalanya besar. Wa suratul ikhlas kul albantasil, dan baca surat al-ikhlas 1000 yang tersambung. Baca al-ikhlas 1000 ya. Kalau bisa bacanya tersambung, jangan dicicil ya. Khusus kita hadiahkan ya al-ikhlas ini buat orang tua kita yang udah meninggal. Baca Fatihah dulu ya, al-Fatihah ila ruhi siapa ya, Allah, atau Allahumma ij'al sawaba ila ruhi sebut. Nah, kemudian baca al-Fatihah, baca al-ikhlas. Nih saya baca nggak sampai 1 jam ya. Tadi saya subuh di itu ya, paling nggak sampai 1 jam lah. Subuh di apa, kajian Gus Alfi di antara apa musola Buarang tuh gabungan. Lagi sambil jalan pada ngasih, belum baca ceramah, baru sambutan saya baca itu aja al-ikhlas 1000. Kemudian apalagi al-azkarul lati tukra'u fi asyura, zikir-zikir yang dibaca pada hari Asyura atau 10 Muharram, yaitu 1 ayat kursi. Udah apa kan ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun, terus sampai wa huwal aliyul azim. Berapa banyaknya? 365 baca ya. Setahun berarti ya. Setahun. Kemudian al-ikhlas qul huwallahu 1000 kali. Kemudian hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ya. Maksudnya gini, pagi nih sampai jam berapa nih, kalau bisa langsung, jangan disambung gitu loh. 360 kita baca, 365 baca. Nah itu ya khusus bilangin sama istri, jangan ganggu saya dulu, saya mau baca ini. Takutnya dipanggil sama istri kita kan. Nah gitu, bilang sama orang rumah, saya mau baca al-ikhlas tuh, jangan diganggu dulu. Setelah selesai boleh nanti. Kalau ada tamu suruh nungguin aja gitu. Saya lagi baca surat apa ayat kursi atau al-ikhlas gitu. Caranya gitu. Jadi supaya tersambung. Kemudian baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa doa awal tahun udah. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya baca tasbih yaum asyura. Tasbihnya nih di halaman yang terakhir, halaman 4. Halaman 3. Tuh tasbih yaum asyura. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsi. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal ars. Terusan sampai selesai ya. Sampai walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tasbihnya. Nah, kemudian doanya ya. Doanya ini ya, tinggal dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Terus Allahumma ya qabilat taubati li adam yauma asyura wa rafi'a idrisa ila samawati yauma asyura. Baca gitu.
wa ya musakkina safinati Nuh alal judi yauma asyura wa ya giyasa Ibrahim minan nari yauma asyura, dan selanjutnya sampai walhamdulillahirabbil alamin. Bagusnya baca doa dan tasbih ini setelah kita baca tadi Al-Ikhlas, ya kursi itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu kan penutup kalau doa kan ya. Itu kalau itu hasbunallah apa hasbiyallah sih? Boleh hasbunallah artinya ya kami ya. Kalau hasbiyallah sendiri boleh hasbiyallah, boleh hasbunallah. Ini kan sini hasbunallah. Hasbunallah. Boleh, nggak apa-apa. Bareng. Mana aja. Dari penjelasan yang saya uraikan, ada yang mau ditanyakan? 365. 365 ayat kursi. 365. Ya. Itu dilaksanakan malam 10-nya apa? Gini, tadi kan saya dijelaskan. Malam 10, kita menghidupkan malam 10. Tapi kalau baca Al-Ikhlas, paginya boleh di 10 Muharram. Apa yang dimaksud 10 Muharram malamnya? Misalkan nih sekarang 10 Muharram ya. Jangan malam ini, udah masuk 11. Jadi tadi malam gitu. Jadi 9 Muharram ya, maghrib. Ini kita puasa 9 Muharram nih. Kan buka puasa tuh. Nah, itu masuk 10 Muharram. Yang kita hidupkan malam itu. Maksudnya ini Pak, yang baca ini kan ada kursi. Oh, itu paginya boleh. Oh iya. Pagi boleh pagi. Tanggal 10-nya. Tapi tetap tanggalnya 10 Muharram. Hari ke-10 di bulan Muharram namanya Asyura. Udah jelas ya? Kalau udah jelas, kita tutup ya. Kita baca Fatihah untuk diri kita, keluarga kita semua ya. Mudah-mudahan kita doakan, kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa beri kesehatan, lebih panjang umur dan dalam ketaatan kepada Allah. Anak-anak kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan kita maupun urusan anak kita, menantu kita, semua cucu kita. Kita minta sama Allah supaya dimudahkan baik urusan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah niatul qabul wa ila hadrati sayyidina Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa zurriyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna fi auladina min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada di nikmatin.